Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kita, yang juga telah memungkinkan kita bisa kembali dipersekutukan, dipertemukan, dihimpun di dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Mari kita awali dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran, Allah mau memberi. Kita menyanyikannya bersama dengan Rambu Piras dari Ignite Life Surabaya. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya
Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kasih setiamu yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh kembali dihimpunkan di dalam persekutuan doa pagi. Ya Bapa, tolong kami supaya kami mau menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus, Roh Penolong itu dengan benar, agar dengan hikmat-Nya melalui rangkaian persekutuan doa pagi saat ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami, dan kami juga beroleh hikmat untuk menjalani hidup dengan semakin benar sebagaimana mestinya anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan dan mendasari perenungan kita pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya membacakannya bagi kita sekalian demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian Mazmur ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Anak-anak kesayangan, demikian tema perenungan kita dalam persekutuan doa pagi pada saat ini. Kepedulian orang tua terhadap anak, keberhargaan anak bagi orang tuanya, bukanlah terutama karena anaknya terkenal, sukses, berhasil mencapai hal-hal besar, tetapi karena orang tua mengasihi anaknya. Bapak Johnson Siahaan, kontributor di Upper Room, berbagi refleksinya dalam santapan harian edisi 5 Juli 2022 hari ini. Dia bercerita begini. Aku pernah menyaksikan putra remajaku bermain gitar bass di sebuah band. Selama pertunjukan berlangsung, perhatianku tidak pernah lepas dari putraku. Aku sangat takjub melihatnya. Setelah mereka selesai memainkan satu lagu, aku dan istriku bertepuk tangan dengan antusias. Dari sekian banyak hadirin,
hanya segelintir yang bertepuk tangan. Mungkin mereka yang bertepuk tangan adalah orang tua dari teman-teman anak kami yang ada di atas panggung itu. Performa para remaja itu memang tidak begitu bagus, akan tetapi hal itu tidak mengurangi minatku terhadap permainan musik putra kami. Ia mahir bermain atau tidak, aku masih ingin mendengar dan menyaksikan permainan musiknya karena aku mengasihi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 103, kita membaca refleksi pemazmur tentang keberadaan Tuhan dalam relasinya dengan umat. Kita bukanlah manusia yang sudah menjalani kehidupan bebas dosa, luput dari kesalahan, bebas dari pelanggaran, lalu karena itu Tuhan melimpahkan kebaikannya pada kita. Dalam ayat 9, pemazmur mengatakan, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Berarti sebenarnya ada alasan yang lebih dari cukup bagi Tuhan untuk menuntut dan menaruh dendam. Dendam yaitu keinginan kuat untuk membalas. Namun ternyata bukan itu yang dipilih Tuhan Allah dalam menanggapi, merespons kita dengan segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita perbuat. Ayat 10 sampai dengan 12 mengatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Itulah yang dilakukan Tuhan Allah kita. Mengapa Tuhan memilih respons seperti itu? Ayat 8 menggambarkan hakikat keberadaan Tuhan, bahwa Ia adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Lalu ayat 13 melukiskan dengan indahnya relasi yang Tuhan praktikkan kepada kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kata sayang aslinya menggunakan kata raham dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Dan kata itu menunjuk pada sikap mengasihi dengan sangat, berbela rasa, berbelas kasihan, menyayangi dengan lembut. Oleh karena itulah, karena Dia Sang Maha Kasih, Tuhan melimpahkan kebaikannya kepada kita. Ayat 3 dan 4 melukiskan kebaikan yang dilimpahkannya itu. Mengampuni segala kesalahan, menyembuhkan segala penyakit, menebus hidup dari lubang kubur, memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Oh, luar biasa kasih sayang Sang Bapa kepada kita anak-anaknya. Karena kasihnya itu yang menjadi fokus perhatian Tuhan adalah diri kita, bukan pertama-tama dosa, pelanggaran, kesalahan kita. Seperti Pak Johnson dalam testimoninya, yang karena begitu mengasihi anaknya, ia sangat antusias menikmati permainan gitar anaknya, sekalipun sebenarnya masih banyak kekurangan. Maka terlebih lagi Tuhan Allah Bapa kita, karena Ia adalah Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kita, anak-anak kesayangannya. Maka sebaliknya dari menghukum kita, Ia merangkul, meraih kita. Tuhan tahu segala keterbatasan kita, seperti dikatakan dalam ayat 14. Sebab
Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Sekalipun demikian, kita sungguh berharga di mata Tuhan. Ia tidak rela kalau kita binasa. Ia telah memberikan segala-galanya agar kita beroleh selamat. Maka mari kita mengingat bahwa justru karena Tuhan telah mengasihi kita, bahwa kita berharga di hadapannya bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelebihan kita, maka sepatutnya kita merawat sikap takut akan Dia. Takut akan Tuhan, yare, adalah sikap yang lahir dari rasa hormat yang penuh kepada Tuhan, yang mendorong orang untuk membalas kasih sayang Tuhan dengan sepenuhnya taat kepada Dia. Kita mau melakukannya sepanjang hidup yang kita jalani, karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Tuhan yang menyayangi kita, menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur karena Engkau begitu menyayangi kami. Tolong kami ya Bapa, bangkitkan kesediaan, kesungguhan, kemauan dalam diri kami untuk mau merawat sikap takut akan Tuhan, karena tahu bahwa Tuhan menyayangi kami. Agar di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami dapat mendemonstrasikan bahwa benar kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Dan kami boleh mempraktikannya di dalam hidup pribadi kami, di tengah keluarga kami, bersama keluarga kami, di tengah persekutuan jemaat bersama dengan jemaat Tuhan, di tengah-tengah masyarakat bersama dengan masyarakat. Karena kami tahu hidup di dalam takut akan Tuhan itulah yang akan mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, bahkan kebaikan bagi semua orang, sehingga membuat hidup ini benar-benar bermakna. Dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Bapa yang Maha Kasih, maka saat ini kami juga kembali berdoa menyerahkan keberadaan kami, para anggota simpatisan seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa bagi orang-orang yang masih bergumul dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh mereka. Pastilah yang dirindukan adalah kesembuhan. Maka Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga yang berkarya. Engkau jugalah yang akan sempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dijalani. Tuhan, kuduskan pekerjaan para dokter, perawat, peralatan, obat-obat, semua menjadi sarana yang baik dalam tangan Tuhan, guna memberi kekuatan, kesehatan yang cukup yang diperlukan oleh anak-anak-Mu ini. Tuhan juga yang cukupkan semua yang dibutuhkan di dalam proses pengobatan, perawatan yang harus dilakukan. Dan ketika masih ada yang harus menanggung sakit penyakit, kelemahan tubuhnya, maka Bapa tambahkanlah kesabaran, bahkan sukacita, damai sejahtera dalam hati dan pikiran baik si sakit maupun keluarganya, sehingga dalam keadaan seperti itu pun mereka dapat tetap bersyukur, bahkan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul karena masalah sumber penghidupan. Mereka yang punya persoalan karena ketidakharmonisan di dalam relasi. Anak-anak yang mungkin masih belum mendapatkan kejelasan, kepastian tentang masa depan mereka, baik terkait dengan kelanjutan studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Apapun pergumulan kami, biarlah Tuhan
Engkau yang boleh meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan setiap anak-Mu tetap hanya kepadamu, dan dengan penuh kasih tetap menantikan pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa bagi gerejamu di mana-mana tempat dengan misi Allah yang Allah percayakan kepada gerejamu untuk menghadirkan shalom kerajaan Allah di muka bumi ini. Biarlah gereja-gerejamu termasuk jemaat GKI Gading Indah boleh setia melakukan tugas panggilan itu. Kami berdoa khususnya untuk rangkaian kegiatan dalam bulan pelayanan sepanjang bulan Juli di GKI Gading Indah. Tuhan, Engkau yang sempurnakan agar lewat kegiatan-kegiatan itu para anggota simpatisan makin memahami arti hidup bergereja, panggilan yang Tuhan berikan sebagai anak-anak kesayangan Tuhan, dan makin banyak orang yang mau menyambut undangan, panggilan, pengutusan di dalam pelayanan yang Tuhan mau percayakan. Ya Bapa, kami berdoa bagi negara kami. Kami mengucap syukur untuk banyak kemajuan yang telah dicapai di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan para menteri yang mendukung mereka. Biarlah langkah-langkah yang diambil juga boleh mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga kepemimpinan lain yang ada di negeri ini. DPR, DPRD sebagai lembaga legislatif, dukungan dari lembaga-lembaga yudikatif khususnya di dalam memberantas korupsi yang menggerogoti bangsa ini. Juga TNI dan Polri di dalam menjaga ketertiban, keamanan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara kita menyanyikan lagu penutup bersama dengan Sound of Gading Indah featuring Monique. Lagu Padamu Tuhan dan Allahku. Kidung Jemaat nomor 367. Padamu
Demikian saudara-saudaraku, perjumpaan kita di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup selaku anak-anak kesayangan Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.